untuk anak yang sudah dewasa, untuk anak yang habilitasinya sudah besar, jangan hanya memperkaya bahasanya, tapi cari minatnya. Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, untuk anak yang memang dihabilitasinya pada usia sudah besar atau usia dewasa, maka selain memperkaya bahasa dan memperkaya kosakatanya, kita harus mencari dan menemukan minat dan bakatnya anak. Nah, saat kita sudah menemukan minat dan bakatnya, maka seriuslah atau kita tekuni atau kita bersamai di bakat dan minat itu. Kita tonjolkan, kita maksimalkan bakat dan minatnya sehingga nantinya bakat dan minatnya itu akan menjadi bekal untuk dia kelak saat dia dewasa sehingga dia bisa mencari uang dari hobi yang dia sukai atau dia minati. Nah, eh, jangan hanya saat kita mencari itu kita tidak oh iya dia hanya suka, tapi kita tidak tekuni atau kita tidak dalami itu. Yang terpenting saat anak sudah dewasa, yang paling penting adalah bagaimana caranya dengan usianya yang memang dia dewasa, bahasanya yang terbatas itu dan kita berkejaran dengan usianya dia, maka carilah bakat dan minatnya supaya untuk bekal dia di masa depan kelak. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang memang dihabilitasinya dari usia saat dia sudah besar. Sebut saja namanya A. Dia dihabilitasi saat usianya dia adalah kelas 6 SD atau 12 tahun. Nah, dia baru belajar dari situ, dia belajar mendengar. Dia baru dipakaikan alat bantu dengarnya. Nah, selain pada saat terapi, itu kita sampaikan kepada orang tuanya apa yang dia suka, apa yang dia minati. Orang tuanya menjawab, dia menyukai hal-hal yang berhubungan dengan tata busana atau desainer atau ya jahit-menjahit gitu. Itu yang dia suka. Maka mulai dari usia 12 tahun kita menyampaikan kepada orang tuanya, coba dikembangkan hobi dan minatnya ini. Dicarikanlah oleh orang tuanya kursus menjahit di dekat-dekat rumah mereka. Dari sana bahasanya ternyata mulai berkembang. Bahasanya mulai banyak. Dia berkenalan dengan teman-teman yang sama-sama suka kegiatan yang sama atau suka jahit-menjahit itu. Nah, dari situ ternyata ditekuni dan orang tuanya fokus pada kegiatan tersebut, hobi yang mereka minati pada anak tersebut. Nah, pada saat kuliah, dia mengambil jurusan yang memang hubungannya dengan jahit-menjahit gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya dia mempunyai prestasi di bidang itu. Dia mempunyai banyak memenangkan lomba-lomba di bidang itu. Sehingga pada saat dia sudah lulus kuliah, pada saat dia sudah eh, selesai kuliah, dia melakukannya dengan senang. Pada saat kuliah dia melakukan dengan senang. Karena kenapa? Karena itu yang dia sukai. Pada saat selesai lulus, dia mendirikan eh, tempat jahit yang memang kecil-kecilan gitu ya. Dia terima jahitan, dia terima ini. Dan akhirnya dari situ dia mendapatkan uang, dia mendapatkan penghasilan. Meskipun tidak banyak, tapi dia bangga dia bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Eh, Ketika itu dia menjadi lebih merasa bahwa ya saya bisa menghasilkan uang tersebut. Jadi intinya untuk anak yang sudah dewasa, untuk anak yang habilitasinya sudah besar, jangan hanya memperkaya bahasanya, tapi cari minatnya. Apakah minatnya kalau akademis ya kembangkanlah secara akademis. Kalau non akademis berarti kembangkanlah minat dan bakatnya itu di bidang non akademis. Tanpa tanpa kita harus mengatakan bahwa oh dia kan cuman suka-suka aja, tapi dalami dia sukanya apa dan kembangkanlah di situ. Terima kasih. Semoga bermanfaat.